Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mengerjakan latihan-latihan soal yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak karena materinya sudah selesai. Jadi setelah video ini akan ada tugas untuk diambil nilai mengisi nilai ulangan harian di bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlaknya. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama yang paling sederhana, contoh yang sudah sering saya kasih dulu. 2x kurang 3 misalkan dikurang 7 sama dengan 3. Oke, ini merupakan soal persamaan nilai mutlak yang sangat sederhana. Hanya tinggal kita rubah bentuknya dulu menjadi persamaan nilai mutlak yang sudah paling sederhana bentuknya. Jadi min 7 kita pindah ke sebelah kanan sama dengan 3-nya tetap. Min 7 pindah ruas menjadi ditambah 7. 2x kurang 3 sama dengan 10. Oke, 2 ini bisa kita pindah ke ruas ke sebelah kanan menjadi dibagi. Karena di sini operasinya perkalian, bisa juga kita kali ke dalam satu-satu. Biasanya saya lebih memilih untuk membaginya supaya angkanya menjadi lebih kecil. Jadi nilai mutlak x kurang 3 sama dengan 10 dibagi 2. Karena di sini perkalian ya. Kali temannya bagi, kurang temannya tambah. Oke, x kurang 3 sama dengan 10 bagi 2, 5. Ini merupakan bentuk persamaan nilai mutlak yang paling sederhana dan sudah bisa kita kerjakan menggunakan dua langkah yang sudah saya jelaskan di awal video pertemuan pembelajaran kita. Cara yang pertama, x kurang 3-nya tetap sama dengan 5. Tanda mutlaknya hilang aja. Min 3 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi plus 3. Jadi 5 tambah 3 adalah 8. Cara yang kedua, x kurang 3, 5-nya kita kasih minus. Oke. Kemudian x sama dengan min 5, min 3-nya pindah menjadi plus 3. X sama dengan min 5 ditambah 3, hutang 5 dibayar 3, hutangnya sisa 2. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 8 atau x sama dengan min 2. Ada dua jawaban. Oke, itu untuk soal yang paling sederhana. Kemudian kita berlanjut ke persamaan nilai mutlak lagi. Jika contoh soalnya seperti ini, saya cari dulu ya sebentar. Oke, jika contoh soalnya seperti ini, 5x ditambah 5 nilai mutlak x kurang 2 deh. X kurang 2 sama dengan nilai mutlak misalkan x ditambah 3. Oke, seperti ini ya. Nilai mutlak seperti ini. Kiri kanannya ada tanda nilai mutlak. Cara mengerjakannya adalah kita kuadratkan kedua ruasnya masing-masing untuk menyelesaikannya. Cara yang paling sederhana seperti itu. Kiri kita kuadratkan, kanan kita kuadratkan juga. Jadi tanda mutlaknya hilang. X min 2 kuadrat sama dengan x plus 3 kuadrat. Ini kuadrat pelajaran SMP MTS kelas 7 ya. Kali pelangi biasanya orang bilang. Oke. Hasilnya ini juga sama kali pelangi hasilnya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian yang memiliki jenis yang sama, suku sejenis. Jadi x kuadrat ini temannya yang x kuadrat. Min 4 temannya plus 6. 4 temannya 9. Seperti itu. Kita kerjakan. X kuadratnya tetap di sebelah sini. Ini di sini plus x kuadrat ya. Pindah ruas ke sebelah kiri menjadi min x kuadrat. Di sini min 4x tetap.
Ini plus 6 pindah jadi min 6x. Plus 4 plus 9 pindah menjadi min 9. Oke, sebelah kanan sini sudah pindah ruas ke kiri semua, jadi sisanya 0. X kuadrat kurang X kuadrat habis. Min 4x min 6x min 10x. Hutang 4 hutang 6. Oke. Plus 4 kurang 9 min 5 sama dengan 0. Oke. Jika sudah, min 5 nya kita pindah ke sebelah kanan menjadi plus 5. X nya sama dengan 5 dibagi min 10, disederhanakan menjadi min setengah. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X min setengah. Oke, seperti itu persamaan. Contoh soal yang lain. Oke. Saya cari yang sedikit expert lagi supaya nanti tidak ada yang bilang Pak contoh beda sama yang diberikan. Contoh soal ketiga, nilai mutlak X ditambah 5 kuadrat dikurang 3 X ditambah 5 min 4 sama dengan 0. Oke, yang harus kalian perhatikan adalah dalam tanda nilai mutlaknya ini harus memisalkannya. Jadi ini kan sama nih. Nah, jadi harus kita misalkan Y sama dengan nilai mutlak X ditambah 5. Maka soalnya bisa kita rubah menjadi ini. Nilai mutlak X tambah 5 tadi kita misalkan jadi Y. Makanya di sini jadi Y kuadrat dikurang 3Y. Karena di sini adalah nilai mutlak X tambah 5 adalah Y. Kita rubah menjadi bentuk yang sederhana. Kurang 4 sama dengan 0. Itu. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Menyelesaikannya menggunakan pemfaktoran atau rumus ABC. Ini saya kasih dua-dua cara pertama dan kedua ya. Pemfaktoran ini yang paling gampang, tapi harus paham konsep. Ini pelajaran SMP MTS kelas 7. Oke, dikalikan menjadi minus 4, dijumlahkan menjadi minus 3 adalah 4 dan 1. 4 kali 1 4. 4 kurang 1 3. Sekarang kita mengisi negatif positifnya sesuai dengan tanda yang di depannya ini. Dikalikan menjadi min 4. Berarti sudah pernah saya kasih juga, min kali min itu plus, plus kali min itu min kali plus itu min, plus kali plus itu plus. Karena di sini dikalikan menjadi min 4 yang menjadi negatif, perkaliannya berarti salah satunya harus positif, salah satunya harus negatif, seperti itu. Tinggal kita menaruhnya di tempatnya ini aja. Sambil kita lihat dijumlahkan menjadi min 3. Otomatis yang nilainya negatif harus yang lebih besar. Jadi negatif 4 ditambah 1. Hutang 4 dibayar 1, hutang sisa 3. Hutang 4 dikali 1 menjadi min 4. Ini adalah hasil pemfaktorannya. Kemudian Y kurang 4 sama dengan 0. Y sama dengan 4. Y ditambah 1 sama dengan 0. Y sama dengan min 1. Yang kita ambil adalah yang ini saja. Kenapa? Karena Y tadi sama dengan nilai mutlak X ditambah 5. Nilai mutlak hasilnya tidak bisa negatif. Jadi hanya yang kita ambil hanya yang positifnya saja. Kita rubah Y nya tadi menjadi nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan 4. Ini yang kemudian kita selesaikan untuk mencari nilai X nya. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana dari nilai mutlak. Seperti contoh soal nomor 1 tadi. X ditambah 5 sama dengan 4. X sama dengan 4 kurangi 5 pindah ruas. X sama dengan min 1. Kemudian cara kedua, X ditambah 5 sama dengan min 4. X sama dengan min 4 min 5. X sama dengan min 9. Jadi nilai yang memenuhi adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 9. Oke, ini adalah penyelesaiannya. Untuk yang kalau nggak bisa pemfaktoran ini tadi, ada namanya rumus ABC. Mungkin kalian harusnya sudah tahu di
Oke, untuk menyelesaikan yang jika tidak paham pemfaktoran, ini ada rumus tapi agak sedikit panjang. Harusnya kalian bisa sudah mempelajarinya di SMP atau MTS. Oke, min B. Soalnya tadi adalah y kuadrat kurang 3y kurang 4 sama dengan 0. Nah, yang di depan y kuadrat ini adalah A. Ada angka 1 tapi tidak bisa ditulis biasanya. Di depan y adalah B, yaitu min 3. Ini C terakhir paling belakang, min 4. Tinggal kalian masukkan ke sini. Nanti hasilnya dapat seperti ini, sama y-nya sama dengan 4, y-nya sama dengan min 1. Tidak ada bedanya hasilnya, yakin saja. Tinggal kalian masukin min 4. Min 3 berarti ya, B-nya min 3. Plus minus akar B kuadrat berarti min 3 kuadrat dikali 4A, A-nya 1, C-nya min 4 dibagi 2 dikali 1. Nah, silahkan dilanjutkan, hasilnya pasti sama. Y-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan min 1. Oke, sekarang ke soal pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama lebih dari atau lebih dari sama dengan. Soal nomor 4 kita cari yang lebih dari sama dengan dulu aja. Yang lebih dari atau lebih dari sama dengan. Oke. Nilai mutlak min 3x ditambah 2 lebih dari 8. Oke. Kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan, cara ngerjakannya sama ya. Tidak ada bedanya. Oke, jika lebih dari kasusnya kemarin, berarti tanda mutlaknya hilang. Lebih darinya kita rubah menjadi tanda kurang dari, kita kasih minus. Nah, seperti itu. Min 3x kurang dari min 8, min 2. Plus 2 pindah jadi min 2. Min 3x kurang dari min 10. Seperti itu. Nah, karena kiri kanan ada negatif, negatifnya kita hilangkan, tandanya kita balik. Nah, ini aturan yang udah dari dulu harusnya kalian tahu. Mungkin biasanya bingung aja, apa kenapa tandanya bisa dibalik kayak gitu. X lebih dari 10/3. Kasus yang kedua, min 3x ditambah 2, tandanya tetap lebih dari, 8-nya nggak usah diapa-apain. Min 3x lebih dari 8 kurangi 2. Min 3x lebih dari 8 kurang 2, 6. Oke, nah ini kemudian x-nya tandanya kita balik. Nah, kenapa dibalik Pak? Karena kita membaginya dengan tanda min. 6 dibagi min 3. X kurang dari min 2. Jadi penyelesaiannya ada 2. X lebih dari 10 atau X lebih dari lebih kecil dari min 2. Nih ya. Kalau kalian membaginya dengan negatif, tandanya dibalik. Tapi kalau 6-nya yang negatif, nggak perlu dibalik. Nah, contohnya, kita pindah ke atas ini. Misalkan kayak gini, 3x lebih dari min 6. Jadi x-nya lebih dari min 6 bagi 2. Nah, ini tandanya nggak dibalik karena negatifnya punya 6. Sorry, ini 3. Negatifnya punya 6. Tapi kalau negatifnya punya 3, tandanya dibalik. Seperti itu. Paham ya? Insya Allah paham. Oke, sekarang berarti penyelesaiannya adalah x lebih dari 10/3 atau x kurang dari min 2. Tanda di garis bilangannya 10/3 itu sekitar 3,3 ya, berarti positif di sebelah sini. Ini negatif 2 sebelah sini. Lebih dari 10/3 berarti ke sebelah kanan. Ini gambarnya. Kurang dari min 2 berarti ke sebelah kiri. Ini gambarnya. Selesai. Untuk yang lebih dari atau lebih dari sama dengan, sama. Yang membedakannya adalah kalau dia tandanya sama dengan, di sini dikasih lingkaran, diwarnain. Nah, kalau dia sama dengan, ini pakai lingkaran diwarnai. Kalau dia lebih dari aja, lingkaran tanpa diwarnai. Ini sorry ya, ini harusnya lebih dari, ini nggak usah diwarnai. Nah, jadi ini aja yang membedakannya. Lingkaran di tanda panahnya itu. Kalau pakai sama dengan, diwarnai. Kalau tidak, kosong seperti itu aja. Kasus terakhir di pertidaksamaan.
kalau dia kurang dari, misalkan saya cari contoh soal yang agak gampang. Oke, 3 X kurang 6 kurang dari sama dengan 3. Nah, ini harus disederhanakan. Kalau ada angka di luar tanda mutlak itu harus disederhanakan. Tapi tanda ini kalau soal yang di dalam nilai mutlak ini nggak perlu disederhanakan lagi. Misalkan contoh ya, kemarin ada yang nanya nilai mutlak 3x kurang 2 sama dengan 3. Pak, ini 3-nya perlu dipindah enggak? Karena ini sudah di dalam nilai mutlak. Jadi ini udah paling sederhana. Nah, jadi memindah 3 itu karena di sini perkalian, temannya adalah pembagian, sudah saya bilang. Jadi 3 bagi 3 X kurang 6, 3 bagi 3 adalah 1. Nah, kalau dia kurang dari, kemarin cara mengerjakannya adalah satunya kita taruh sebelah kiri, kurang dari sama dengan ngikut dengan soal, X kurang 6 nilai mutlaknya hilang, kiri kasih min 1, kanan tetap 1. Nah, min 6 kita pindah ke kanan, kita pindah ke kiri. Caranya pakai cara ini aja yang paling gampang. Kemarin ada 2 cara, tapi lebih gampang yang ini. Min 1, min 6 pindah ruas jadi plus 6. Sisa X aja. 1 ditambah 6. Hutang 1 dibayar 6. Jadi hutangnya jadi kembali 5. 1 tambah 6 7. Jadi penyelesaian adalah 5. X-nya di antara 5 dan 7. Seperti itu aja kalau kurang dari. Gampang. Nah, jadi demikian penjelasan 5 contoh soal yang akan keluar di penilaian harian. Contoh soalnya akan seperti ini. Soal latihan akan seperti ini. Angkanya yang dirubah, cara pengerjaannya sama. Jadi diharapkan bisa mengerjakannya dengan baik dan benar, sehingga bisa mendapat nilai yang seperti diinginkan dan seperti yang usaha yang sudah kalian lakukan. Demikian penjelasan video matematika pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.